Ibu kota Israel Tel Aviv digempur ratusan rudal dari Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Teheran meyakini 90% rudal-rudal mereka tepat mencapai sasarannya. Dikutip dari tribunnews.com, ada sekitar 500 rudal yang ditembakkan Iran. Rekaman video dari Iran memperlihatkan pecahan rudal jatuh di Laut Matin. Sementara dari video yang lain terlihat Iron Dome IDF kesulitan menghalau serangan. Sejumlah bangunan-bangunan penting menjadi target serangan hingga rusak parah. Rudal-rudal tersebut jatuh di sejumlah wilayah, mulai dari Tel Aviv, Dimona, Nabatim, Hora, Hod Hasaron, Beersheva, dan Rishon Lezion. Akibat serangan massal ini, Israel menutup bandara dan semua perjalanan kereta. Militer Israel juga meminta warganya untuk segera menuju tempat perlindungan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Mereka mengatakan serangan itu adalah balasan atas serangan Israel yang menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada akhir Juli. Ini menjadi serangan kedua Iran yang diluncurkan menyasar wilayah Israel. Sebelumnya, Teheran juga meluncurkan sekitar 300 rudal membalas kematian 7 anggota IRGC. Untuk kedua kalinya, Iran meluncurkan serangan besar-besaran menargetkan wilayah-wilayah Israel. Serangan diluncurkan membalas kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah karena serangan IDF pada Jumat 27 September 2024. Selain itu, membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sirine serangan udara berbunyi saat rentetan rudal mulai menghujani Israel. Beberapa rudal berhasil meledak secara dramatis dan menjadi kobaran api saat menghantam wilayah Tel Aviv. Video detik-detik penyerangannya pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video itu, rentetan rudal jatuh secara bergantian menghantam bangunan tinggi. Hal itu memicu ledakan besar hingga kebakaran. Sementara sistem pertahanan berlapis Israel tampak kesulitan mencegat rudal-rudal Iran. Pasalnya ada lebih dari 100 rudal yang diperkirakan ditembakkan perlawanan. Situasi tampak chaos, warga diminta berlindung ke tempat aman. Sebelumnya, Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa Iran akan meluncurkan serangan besar dalam beberapa jam. Sementara militer Israel belum mengonfirmasi rudal apa yang digunakan Iran. Namun, rudal Iran ini disebut dapat mencapai target hanya dalam waktu 12 menit. יו, נפילה, לא מאמין. Situasi di wilayah-wilayah Israel tak terkendali saat ratusan rudal dari Iran ditembakkan ke Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Warga panik sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersembunyi di tempat perlindungan. Beginilah penampakan saat ratusan rudal Iran menyasar wilayah-wilayah Israel. Dalam video terlihat ledakan terjadi di sejumlah lokasi. Sementara jutaan pemukim panik bahkan teriak ketakutan saat menyaksikan rudal-rudal Teheran menyasar wilayah mereka. Sementara PM Netanyahu dan anggota kabinet perangnya masuk ke dalam bunker. Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu dan bawahannya dipindahkan ke fasilitas bawah tanah tatkala ratusan rudal Iran menghujani negara Zionis. Netanyahu bahkan disebut meminta para menterinya agar tetap di bunker agar selamat dari rentetan rudal Iran. Diketahui serangan diluncurkan pukul 20.15 waktu setempat. Dikutip dari tribunnews.com, Iran diperkirakan meluncurkan rudal balistik dengan jangkauan jauh. Akibat serangan massal Teheran, Israel menutup sementara bandara dan seluruh perjalanan kereta. Belum ada laporan adanya korban luka maupun tewas akibat serangan ini. Serangan besar-besaran menyasar wilayah Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Ribuan warga Teheran berkumpul di jalanan merayakan keberhasilan militer Iran. IRGC mengklaim bahwa 90% dari 180 rudal balistik yang ditembakkannya ke Israel mengenai sasaran yang dituju. Setidaknya ada 3 pangkalan militer di sekitar wilayah Tel Aviv menjadi target serangan.
Dikutip dari The Times of Israel, rudal tersebut melesat dan menghantam sejumlah bangunan. Namun IDF mengaku berhasil mencegat sebagian rudal Iran. Mereka memastikan serangan tersebut tak terlalu berdampak. Sementara penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menyebut serangan itu gagal dan tidak efektif. Jake lantas berjanji Iran akan menghadapi konsekuensinya seusai meluncurkan serangan massal. Meski demikian, warga Teheran tetap merayakan serangan Iran di ibu kota Teheran dan beberapa kota provinsi, termasuk di Arak dan Hom. Mereka seraya melambaikan bendera kuning Hizbullah dan potret kepala Hizbullah yang terbunuh, Hasan Nasrullah. Warga Gaza yang menyaksikan rentetan rudal Iran menyasar wilayah Israel juga ikut bersorak. Tembakan perayaan juga meletus dari pinggiran selatan Beirut. Mereka bergembira atas peluncuran rudal dari Iran. בית ספר שלהבות, גדרה, חטף פגיעה ישירה. פגיעה ישירה, כל הקירות מרוסקים. תראו איזה מכתש. יא אלוהים, איזה מכתש. טיל ישר מאיראן. איזה מכתש, יורדי, כל הגדר מרוסקת פה. בכפר סבא אני, אצל הקור, בחנות, אזעקה, מטר בחוץ, בום, נופל הזה. יא אלוהים. הטיל רודף אחריך. מה זה המכתש הזה, יא אלוהים? מטורף. מטורף. 20 מטר מהבית שלי. يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فوت يا شباب فوتوا. Serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 menyebabkan seorang pria tewas, sementara di samping jasadnya tergeletak bangkai rudal berukuran besar.
Dikutip dari The Times of Israel, pria yang terbunuh tersebut diketahui bernama Sameh Al-Asali. Menurut media Palestina, ia seorang buruh asal Jabalia di jalur Gaza. Sameh tewas setelah tertembak di desa Noima, tepi barat dekat Jericho. 4 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka akibat pecahan peluru dari rudal yang sama. Tewasnya Sameh juga turut dibenarkan Gubernur Jericho Hussein Hamayel. Gambar dan video yang beredar di media sosial menunjukkan pecahan rudal sepanjang beberapa meter di samping tubuh Al-Asali. Sementara 2 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan Iran ke Tel Aviv. Beberapa orang lainnya dirawat karena cedera ringan setelah terjatuh saat berlari mencari tempat berlindung. IDF sendiri mengklaim berhasil mencegat sejumlah rudal perlawanan. Rudal tersebut menghantam beberapa bangunan dan menyebabkan kawah besar di jalanan. Yo, desfilah, lo mami. Setelah meluncurkan serangan besar-besaran, Iran memberikan peringatan kepada Israel. Mereka mengancam akan melakukan serangan dahsyat terhadap Israel jika IDF membalas serangan rudal Teheran. IRGC mengatakan serangan rudal ke Israel terakhir sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka beralasan serangan rudal tersebut dilakukan setelah periode penahanan diri, menyusul serangan terhadap kedaulatan Iran merujuk pada pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada akhir Juli lalu. Angkatan bersenjata Iran lantas memperingatkan terhadap intervensi militer langsung dari negara lain untuk mendukung Israel. Dikatakannya akan ada konsekuensi besar apabila ada pihak lain yang terlibat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tindakan Iran telah selesai kecuali Israel memutuskan untuk mengundang pembalasan lebih lanjut. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Israel untuk tidak menyepelekan Iran. Menurutnya, militer Iran baru sebagian kecil meluncurkan senjatanya. Sebelumnya, Iran juga telah meluncurkan serangan besar-besaran pada bulan April lalu. Setidaknya ada 300 rudal yang diluncurkan dan menyasar wilayah-wilayah Zionis. Yo, desfilah, lo mami. Israel dibombardir ratusan rudal dari Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Namun di waktu bersamaan, pangkalan militer Amerika Serikat juga terkena serangan rudal perlawanan. Pangkalan Amerika Serikat yang diserang berada di ladang minyak Jonoko dan Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah. Menurut sumber setempat, lebih dari 10 rudal ditembakkan ke pangkalan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, akibat serangan tersebut kebakaran terjadi di area pangkalan. Menurut sumber, fasilitas Amerika Serikat di ladang Al-Omar juga menjadi sasaran rudal. Meski demikian tak dijelaskan siapa yang meluncurkan serangan tersebut. Sebelumnya, markas besar pasukan lapis di pangkalan ladang gas Jonoko di Deir ez-Zor juga diserang pada Minggu 29 September dini hari. Faksi perlawanan menargetkan pangkalan pendudukan Amerika Serikat untuk kedua kalinya sebagai balasan atas serangan udara Washington di lingkungan Harabes di sisi timur kota Deir ez-Zor. Sementara sekutu Amerika Serikat, Israel juga digempur ratusan rudal Iran. Rudal tersebut menyasar wilayah Tel Aviv hingga menimbulkan kerusakan di sejumlah bangunan. Serangan diluncurkan membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.